Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita pasti punya kelebihan. Namun setiap kita juga pasti punya kelemahan. Saudara, kelebihan memberitahukan kepada kita akan kebaikan dan kasih karunia Tuhan kepada kita. Kelemahan memberitahukan kepada kita bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk terus bertumbuh, bahkan bertobat dari hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, gereja dengan segala kelebihannya yang diterima karena anugerah Tuhan Yesus tidak menjadikan gereja itu tidak rentan dengan kelemahan-kelemahan. Dan tentu kelemahan-kelemahan gereja-gereja lokal itu berbeda-beda. Saudara, kelemahan-kelemahan itu memberitahukan bahwa gereja dengan kelebihannya tidak boleh berhenti untuk bertumbuh, bahkan juga bertobat. Ada kalanya tanpa disadari, sebagai orang percaya kita masuk ke dalam jerat memegahkan diri, atau merasa diri lebih dari orang lain yang didasarkan pada pengalaman pelayanan kita, karunia-karunia rohani kita. Atau mungkin kita menjadi orang percaya yang mengidolakan seorang pemimpin rohani tertentu dan hal itu menimbulkan permasalahan di dalam gereja. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat menyebabkan perpecahan di dalam gereja. Oleh karena itu kita semua harus selalu waspada agar kita tidak mendukakan Roh Kudus. Mari kita membaca 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah, bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permasalahan di dalam gereja di Korintus itu terkait dengan ada orang-orang Kristen mengidolakan pemimpin rohani yang satu, yang lain mengidolakan pemimpin rohani yang lain. Dan apa yang mereka lakukan bukan sekedar mengidolakan, tetapi juga menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Saudara, pemimpin rohani disediakan Tuhan. Tuhan memberikan wibawa rohani dalam pelayanannya, dan tentu itu adalah pemberian Roh Kudus supaya pemimpin rohani itu bisa efektif memimpin jemaat Tuhan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Namun tidak semua orang Kristen dapat memberikan respons yang tepat terhadap karunia rohani seorang pemimpin rohani. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, jangan ada perpecahan di dalam gereja, melainkan biarlah gereja erat bersatu dan sehati sepikir. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus,
Atau aku dari golongan Apolos? Atau aku dari golongan Kefas? Atau aku dari golongan Kristus? Saudara, di dalam gereja di kota Korintus terjadi perpecahan. Dan perpecahan ini karena orang-orang Kristen sebagai jemaat di kota Korintus itu, mereka merasa bahwa mereka lebih utama dari yang lain karena mereka mempunyai pemimpin rohani tertentu yang mereka anggap di dalam kehidupan mereka. Sehingga saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan apa yang terjadi di sana, dikatakan bahwa ada yang mengaku sebagai golongan Paulus, ada yang mengaku golongan Apolos, ada yang mengaku golongan Kefas, bahkan ada yang mengaku golongan Kristus. Saudara, ketika kita membaca nama Paulus, nama Apolos, nama Kefas, tentu kita menyadari ketiga orang ini memiliki keunggulan di dalam pelayanan mereka. Tentu Rasul Paulus dengan karismanya, Apolos dengan keahliannya, Kefas dengan kepemimpinannya, namun juga ada namanya golongan Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja di kota Korintus telah salah tafsir kepada karunia kepemimpinan rohani yang Tuhan berikan kepada Paulus, Apolos, dan Kefas. Saudara, setiap karunia rohani yang Tuhan berikan, pemimpin rohani yang Tuhan berikan, bukan bertujuan supaya orang-orang Kristen mengagungkan pemimpin rohani itu. Meskipun demikian, orang Kristen perlu menghormati pemimpin rohani. Namun, orang-orang Kristen perlu mensyukuri karunia Tuhan kepada gerejanya. Dengan satu tujuan, supaya gereja dipimpin oleh Tuhan melalui pemimpin rohani, dan gereja itu menjadi gereja semakin hari, semakin menyatu, erat satu sama lain, seia sekata, jauh daripada perpecahan. Karena itulah Tuhan sediakan pemimpin rohani. Kita tahu bersama, pemimpin mempunyai satu maksud yang sangat penting adalah supaya terjadi kesatuan. Satu gerak, satu irama, satu kata di dalam menjalankan panggilannya. Saudara, sebagai gereja Tuhan, mari kita jaga supaya gereja Tuhan jangan mengalami perpecahan. Tetapi saudara, kita semakin hari, semakin erat bersatu, seia sekata, seirama, satu gerak, dengan satu hati, satu pikiran. Dengan demikian saudara, gereja boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Gereja boleh menjadi kesaksian bagi dunia ini. Yang kedua, saudara, gereja berpusat dan bersumber di dalam Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptis, ya kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara, ketika Rasul Paulus menasehati jemaat di Korintus karena perpecahan dengan menganggap mereka golongan pemimpin tertentu, maka Rasul Paulus mengatakan, apakah Kristus terbagi-bagi? Saudara, ini perkataan yang sangat penting untuk kita renungkan. Apakah kita boleh membagi-bagi Kristus? Saudara, bukankah Kristus itu Esa? Jikalau kita percaya Kristus adalah Esa, bukankah kita tidak boleh menjadi gereja yang terbagi-bagi? Bahkan Rasul Paulus mengatakan, adakah Paulus disalibkan karena kamu? Saudara, tentu kalimat ini tidak perlu sebuah jawaban.
Karena yang disalibkan bagi kita hanya Kristus. Saudara, tidak ada pemimpin rohani yang menanggung dosa kita, tidak ada. Hanya Kristus yang menanggung dosa kita. Lalu Paulus mengatakan, adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Saudara, ini perkataan yang sungguh-sungguh serius. Karena tidak ada seorang pun dibaptis dalam nama seorang manusia. Tetapi setiap orang dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal. Yaitu dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Gereja tidak bersumber kepada manusia. Gereja tidak berpusat kepada manusia. Tetapi gereja bersumber kepada Yesus Kristus. Sehingga Rasul Paulus mengatakan ketika dia memberitakan Injil, dia tidak memberitakan Injil dengan hikmat manusia. Tetapi dia memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga dengan demikian dia boleh memuliakan Kristus dan salibnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita sebagai gereja Tuhan tidak berpusat dan bersumber kepada Kristus, maka gereja mulai kehilangan kesaksian di dalam kehidupannya. Karena saudara, identitas gereja itu ada di dalam Yesus Kristus. Kesaksian gereja itu ada di dalam Yesus Kristus. Kemuliaan gereja itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus tidak pernah terbagi-bagi. Yesus Kristus itu Esa. Dia satu-satunya jalan kepada Bapa di surga. Gereja harus juga memelihara kesatuan. Kesatuan itu hanya bisa dipelihara ketika gereja berpusat, bersumber, dan hanya mewartakan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari ini kami belajar untuk mengasihi Kristus dan mengasihi gereja. Dan melihat gereja sebagai karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami melihat karya Kristus dalam gereja. Sehingga kami memelihara gereja sebagaimana Engkau memelihara gerejamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.